Oke para pemirsa, inilah hasil sisa-sisa anggur Jupiter ya. Ini kemarin ratusan dompol udah beridil, tinggal mungkin ini seperempatnya. Laris di Indonesia dari Sabang sampai Merauke diduduki oleh kelasnya anggur Jupiter. Untuk kelas nomor 2-nya Ninel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Impor Jakarta. Baiklah, hari ini saya akan tidak tutorial, tetapi saya akan mengasih tahu buah anggur saya Jupiter yang tinggal sepertiga dari para pengunjung yang tiap hari ada icip-icip. Nah, hari ini mau saya habisin, mau saya panen karena udah nggak layak. Setelah panen kita akan melakukan penggemukan ulang. Jadi setelah kita panen nanti kita akan pupuk NPK Mutiara supaya dia gemuk. Nah, setelah 1 bulan gemuk kita ganti pupuknya untuk pembuahan lagi MKP dan KNO3 sedikit boron. Nanti kita akan treatment selama sebulan. Nah, berarti berikutnya kita udah bisa melakukan pruning pembuahan kembali. Jadi anggur berbuah kita yang nyeting, bukan anggurnya, tapi kita yang melakukannya. Insya Allah kita akan swasembada anggur ke depannya. Oke. Di tempat saya itu hebatnya. Di tempat lain saya nggak berani bilang iya dan tidak ya. Ada juga yang iya, ada juga yang tidak boleh. Nah, panen. Kira-kira masih sisa berapakah anggurnya? Hati merana, jiwaku merana, tersiksa. Lama gak karaoke, suaranya kurang bagus karena tiap hari ngurusnya anggur, ngomong tiap hari, tutorial tiap hari, ngasih pelajaran tentang anggur ke pelanggan tiap hari. Suara emasnya hilang. Mungkin kalau sekarang saya nyanyi, suaranya tinggal suara perak. Bahkan mungkin bisa jadi perunggu. Saya sebenarnya sangat hobi menyanyi. Lagu apa aja saya bisa. Dangdut bisa, pop bisa, lagu apa aja bisa. Yang satu lagu yang saya gak suka ya, para pemirsa, itu lagu lo yang gua gak suka. Bercanda, jangan terlalu serius. Ya, panen anggur di rumah, di kebun di atas rumah. Lumayan banyak. Kita potong, nggak jelek.
semoga para pecinta anggur sekalian suatu saat akan seperti saya, bisa panen anggur di rumah ya, nggak usah jauh-jauh di rumah. Bisa di lantai 2, lantai 3, bisa depan rumah, bisa belakang rumah, bisa di mana aja. Dan ingat para pemirsa, kita nggak pernah menjual anggur karena buahnya selalu habis oleh pengunjung yang datang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini masih ada, ini kita potong juga. Ini anggur jenis terkecil untuk kelas anggur impor ya. Jadi anggur rata-rata besar, apalagi Tran. Kalau gemuk bisa sejempol kaki, bisa satu tandanya 2 kilo. Tapi kalau jenis Jupiter, dia anggurnya imut. Keistimewaan Jupiter selain mudah buah, tahan hama, tahan banting, dia rasanya rasa mangga. Ada min-minnya, kayak ada permennya. Jadi sementara ini juara 1 bibit terlaris di Indonesia dari Sabang sampai Merauke diduduki oleh kelasnya anggur Jupiter. Untuk kelas nomor 2-nya Ninel, kelas nomor 3-nya Tran, kelas 3-nya 4-nya Akademik terlaris. Jadi ini bisa dilihat anggur Jupiter dia tahan terhadap apapun, kayak yang punya, tahan terhadap segalanya, insya Allah. Oke, kita naik lagi. Ntar lagi kelar. Ini yang sisa-sisa dari dicicipi para pecinta anggur sekalian. Dan jujur baru kali ini panen anggur biasanya habis sebelum waktunya, bahkan masih mentah pun habis. Karena penggemar sangat banyak, tiap hari penonton datang, dia penasaran. Pas nggak kelihatan dilihat sama yang punya, dia icip-icip terus bilang, wah anggurnya kecut, anggurnya manis. Kalau yang pas mentah ya pasti kecut, kalau yang udah matang insya Allah manis seperti pelanggan sekalian, seperti pecinta anggur sekalian. Kecil banget imut. Nah, kita ambilin. Mana lagi udah gak ada. Oh, ada. Ini sampai ketuaan, sampai jadi berry, sampai melepes. Jangan ada buah. Masih ada? Nggak ada. Oke para pemirsa, inilah hasil sisa anggur Jupiter ya. Ini kemarin ratusan dompol udah beridil, tinggal mungkin ini seperempatnya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, salah satu risiko menanam anggur di atap rumah yaitu beberapa diantaranya hamanya termasuk burung. Nah, ini contoh anggur beauty saya. Beauty saya ini belum mateng tapi ditotolin sama burung, kalau nggak terucuk kutilang ya, tiap hari. Jadi pas kita nggak di sini, dia menghabiskan buah seperti ini. Nih kebanyakan buahnya udah diperitilin sama burung. Nah, antisipasinya mungkin bisa dibungkus menggunakan plastik atau yang lainnya sehingga dia nggak bisa merusak buah ini. Tapi kalau kita ikhlas dimakan burung nggak apa-apa, kita biarkan. Sayangnya ini sebagai tempat foto ya, tempat foto itu apa namanya, tempat blog spot. Nah seperti itu. Ini contohnya begini. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan cantik. Ini udah nggak cantik lagi karena buah-buahnya lubang-lubang. Mungkin ini di serangan fajar tadi pagi, sebelum jam 6 dia datang ke sini, belum ada orang ke sini, terus dimakanin seperti itu. Tapi nggak masalah para pemirsa. Yang penting batangnya masih hidup, batangnya kita suburkan lagi, nanti berbuah lebih lebat lagi. Kalaupun ada yang dimakan burung, ini jatuhnya di sedekah, tetapi
ke dunia yang lain ya, bukan dunia manusia, tapi dunia hewan. Tapi insya Allah dapat pahala juga. Apapun yang diambil dari kita, insya Allah itu karena datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita patut untuk mensyukurinya. Jangan pernah bersedih, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Kita selalu semangat, apalagi di masa pandemi yang orang bilang sulit mencari rezeki. Termasuk saya, beberapa usaha saya terpaksa mengurangi karyawan karena udah gak mampu untuk menggaji karyawan. Tapi alhamdulillah kita selalu semangat, kita selalu membuka inovasi baru, usaha yang lain, usaha pulsa istilahnya melemah, kita buka usaha laundry ada COVID melemah, kita buka usaha makanan yang lainnya, kita buka seafood, kita buka apapun ya, kita coba. Selalu kita semangat, bukan karena kita mengejar harta, tetapi kita ingin hidup kita barokah, menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa tetap semangat untuk menanam anggur. Ikuti terus YouTube dari Mas Pandu Nirwana, YouTube dari Kebun Anggur Impor Jakarta. Dan saya kasih tahu sekali lagi, ini kebun akan saya pindah ke rumah pribadi saya. Nanti di lantai 3 dia lebih luas, ada 220 meter. Nanti akan saya tempatkan anggur-anggur di sana yang cantik. Jadi para penggemar sekalian yang berada di Jabodetabek bisa main ke rumah, bisa selfie. Ada tempat yang enak, istilahnya datang merasa nyaman, dan tempat bibit pun akan saya bedakan, nggak ada bibit, ada pohon, jadi ribet seperti itu. Semoga dalam waktu dekat ini kita sukses untuk pemindahan anggur dari rumah salon menuju rumah pribadi. Oke, terima kasih telah selalu mengikuti YouTube kami, dan saya ucapkan semoga para pecinta anggur sekalian selalu sehat, selalu panjang umur, diberikan keberkahan, diberikan rezeki jasmani dan rohani ya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang paling penting saat ini. Semoga dilancarkan segala usahanya, dan semoga selalu dijaga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.